Selamat siang, apa kabar? Semuanya baik-baik aja kan? Sehat kan? Nah, siang ini kita akan memulai materi kita, yaitu tentang membuat surat massal atau sering disebut dengan mail merger. Nah, kemarin juga sudah ada beberapa kali Ibu terangkan apa itu mail merger atau disebut dengan surat massal. Itu adalah sebuah istilah atau fitur yang ada di Microsoft Word, yang kita gunakan misalnya ketika kita mau membuat surat, tetapi kita mau mengirim ke banyak orang. Nah, kita tidak perlu mengetik surat itu satu persatu, akan tetapi yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan data, baik itu berupa nama, alamat, atau nomor telepon, atau apapun yang berhubungan dengan data dari orang yang mau kita undang, dibuatkan kolomnya gitu ya. Jadi untuk mail merger ini kita harus menyiapkan dua data, yaitu surat yang kita ketik di Microsoft Word, lalu data-datanya yang kita ketik di Excel gitu ya. Nah, fungsinya ini membantu mempercepat pekerjaan kita sebagai seorang sekretaris apabila kita disuruh oleh pimpinan untuk mengirimkan surat undangan maupun undangan seminar. Nah, kita langsung praktekkan aja ya. Di sini sudah tersedia suratnya beserta sumber data yang kita ketik tadi di Excel. Nah, sumber data yang Ibu buat ini itu terdiri dari dua, yaitu nama dan alamat. Ini dia data nama dan alamat yang sudah Ibu buatkan. Di sini ada 5 orang nama. Kita coba 5 dulu. Nanti kalau kita mau tambah, ini bisa ditambah ya. Nah, inilah data yang akan kita hubungkan ke surat yang tadi sudah kita buat. Nah, kita cek suratnya. Ini surat yang sudah ada ini adalah bentuk surat block style. Nah, ini bentuknya. Di atas ini adalah kepala surat, di sebelah kiri itu ada nomor surat, lalu sebelah kanan itu ada tanggal surat, lalu di bawah inilah nanti kita tuliskan nama dan alamat yang mau kita tuju. Tetapi ini dikosongkan karena nanti ini kita hubungkan ke data Excel yang sudah kita ketik tadi. Kemudian perihalnya kita letakkan di tengah. Lalu ini ada salam pembuka, kemudian pembuka suratnya, lalu ini bagian isinya, lalu ini penutupnya, dan ini salam penutup. Lalu di sebelah kanan ini kita tuliskan nama perusahaan yang membuat surat, lalu di bawahnya nama yang menandatangani surat atau pimpinan kita. Lalu di bawah ini ada lampiran. Nah, lampiran itu bisa saja 2, 3 atau berapa. Ini maaf, salah, bukan lampiran tapi tembusan. Di bawah ini ada tembusan. Kalau ada lampiran, kalau ada lampirannya itu boleh kamu buat apabila surat itu memiliki lampiran atau berkas atau bahan yang disertakan dengan surat kita. Nah, kalau tidak ada, ini boleh dikosongkan. Lalu di bawahnya itu baru ada tembusan. Tembusan ini diperlukan untuk pertinggal atau arsip buat atau bagi perusahaan kita ya. Di sini ada tembusan. Ini biasanya digunakan sebagai arsip. Nah, ini diberikan juga kepada
bagian-bagian di perusahaan kita yang membutuhkan tembusannya, gitu ya. Nah, di sini kita buat aja seperti ini. Lalu di sini nah, untuk tembus lampiran apabila tidak ada, ini boleh tidak usah diisi, dikosongkan aja gitu ya. Lalu di bawahnya itu adalah inisial pengkonsep atau pengetik surat. Nah, inilah bentuk surat block style atau lurus, bentuk surat lurus ya. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana kita membuat surat ini yang hanya satu tetapi bisa kita kirim ke banyak orang. Nah, langkah awalnya kursornya kita letakkan di bawah, lalu kita pilih menu mailing, lalu ini start mail merger, lalu normal dokumen, kemudian select recipient, pilih yang use exiting. Nah, dia akan mengarahkan kita ke menu yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian kita buka. Nah, di sini akan langsung warna biru dah ini menunjukkan arah kolom yang mana yang mau kita tuju. Lalu klik OK. Kemudian pilih insert match file. Nah, kolom pertama tadi isinya nama, maka di sini kita klik nama. Nah, seperti itu dia. Lalu kita pindahkan kursor ke bawah, kita ulang dengan cara yang sama untuk memunculkan alamat. Dengan cara yang sama seperti tadi untuk memunculkan alamat. Nah, ini juga sudah langsung ditunjukkan ke area yang berwarna biru, lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita ubah ke alamat. Nah, yang muncul seperti ini. Nah, untuk melihat apakah yang nama yang kita maksud dan alamat yang kita maksud sesuai dengan menu yang file Excel yang sudah kita tulis tadi, ketik tadi, maka kita pilih preview result. Nah, ini akan muncul nama-nama yang sudah kita ketik tadi. Lalu untuk melihat ini surat pertama, surat kedua dan seterusnya, itu bisa kita klik tanda panah kanan. Nah, namanya sudah berubah kan? Jadi dengan surat massal ini kita cukup mengetikkan surat sebanyak satu, hanya saja alamat dan nama penerima itu sudah kita buat di tabel Excel ya. Nah, kemudian selanjutnya jika ini sudah selesai, kita tinggal pilih penyelesaian, kita mau apakan ini surat. Nah, ini kita pilih yang finish merger. Nah, sini ada 3 pilihan. Pilihan pertama, jika kita pilih edit individual, maka yang muncul di sini nantinya itu yaitu kita menyimpan, tetapi suratnya sudah menjadi 5 karena setiap orang sudah terisi namanya. Nah, jika kita pilih print dokumen, maka surat ini akan terprint satu-satu, hanya kita tinggal memindahkan dengan tanda panah ke kiri atau ke kanan tadi ya. Lalu kalau kita pilih yang ketiga itu send email message. Nah, di sini yang akan muncul yaitu mengirimkan file itu ke naskah utamanya, tapi yang lainnya juga sudah tersimpan. Jadi untuk hal ini kita coba send email message saja ya. Jadi jika ini kita klik, maka dia sudah tersimpan ke dalam tabel atau wordnya tersendiri. Kemudian jika kita mau mengirim semua, berarti ini akan terkirim ke semua individu tadi dengan alamat emailnya masing-masing gitu ya. Jadi kita ngirim surat ke email dari setiap orang
yang kita undang tadi. Nah, di sini kita klik aja yang edit individu ya. Nah, ini sudah tersimpan. Jadi pekerjaan kita sudah selesai. Nanti kalau mau kita print ini boleh kita buka lagi ya. Demikian cara membuat surat massal di menggunakan Microsoft Word. Nah, kita sudahi. Terima kasih dan selamat siang.